Apa yang menyebabkan orang RI banyak terjerat pinjol ilegal? Gali lubang, tutup lubang. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan beberapa alasan yang masih sering terjadi di lapisan masyarakat Indonesia yang menyebabkan orang atau masyarakat Indonesia sering terjebak atau terjerat pinjaman online pinjol ilegal. Alasan utamanya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup hingga membayar utang sebelumnya. Kita bisa bayangkan alasan utamanya adalah karena memenuhi gaya hidup, ya. Gaya hidup kita yang sebenarnya belum sesuai dengan kemampuan finansial kita, sehingga kita menggunakan hal-hal yang di luar kemampuan kita yang membuat kita semakin tertanam semakin dalam di lubang yang disebut dengan hutang. Dan setelah itu kemudian kita menggali lubang lagi atau meminjam lagi untuk menutup lubang yang satu tadi. Dan sementara itu kita tidak menyadari bahwa kita sudah masuk ke dalam lubang yang lebih dalam lagi. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga hidup kita pun semakin morat-marit. Oleh karena kebutuhan gaya hidup yang tidak seharusnya kita mampu lakukan. Seharusnya sebagai masyarakat Indonesia kita mampu belajar, kita mampu memahami bahwa image itu tidak lebih penting daripada kondisi kebahagiaan kita. Bayangkan berapa banyak orang Indonesia yang terjerat hutang oleh karena gaya hidup, supaya bisa jalan-jalan, supaya bisa beli mobil, supaya bisa beli motor keluaran terbaru, supaya bisa kelihatan berpakaian mewah dan aksesoris mewah lainnya, sehingga dia rela mengorbankan masa depannya dan menjadi budak bagi para penyedia pembiayaan atau rentenir-rentenir online yang biasa kita sebut dengan pinjol atau pinjaman online. Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi mengatakan bahwa pinjol ilegal yang menawarkan pencairan cepat membuatnya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang sedang memerlukan kebutuhan mendesak. Kita melihat satu survei independen yang dilakukan oleh pihak independen juga, banyak orang kena pinjol ilegal itu karena memenuhi gaya hidup, ya. Gaya hidup, bukan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang paling diperlukan, tapi hanya karena gaya. Tapi biasanya mereka juga sudah mempunyai utang sebelumnya. Nah, bayangkan, dia sudah punya utang. Kebiasaan orang Indonesia adalah sudah punya utang sebelumnya. Dan harusnya dia sudah memikirkan untuk menutupi hutangnya. Tapi apa yang dipikirkan adalah gaya hidup dengan meminjam, menggali lubang lagi. Sehingga bertambah-tambahlah pembayaran setiap bulan dan semakin terjeratlah ke dalam lubang yang lebih dalam dan semakin dalam. Jadi, mereka menggunakan pinjol ilegal ini adalah untuk membayar utang, bukan untuk berusaha, bukan untuk modal, untuk membuka suatu usaha yang menjadikan masa depan lebih baik. Jadi gali lubang tutup lubang, begitulah kira-kira. Selain itu, tujuan atau alasan lainnya untuk berhutang adalah karena perilaku yang konsumtif hingga tekanan ekonomi. Contoh, ada produk baru. Tetangga punya produk baru, punya motor baru, kita pingin punya motor baru juga, padahal masih ada motor lama yang bisa dipakai. Kita melihat tetangga beli kulkas baru, kita juga kredit kulkas baru, padahal utang sudah banyak sebelumnya. Begitu juga dengan handphone baru, motor baru, mobil baru, dan sebagainya. Sehingga tertumpuk-tumpuklah hutang yang harus kita bayar dan terbenamlah kita dalam keadaan atau kondisi yang membuat kita stres. Akhirnya banyak orang yang gila, bahkan ada yang bunuh diri. Sampai kapan kondisi kita ini seperti ini? Apakah ini karena pengaruh pendidikan kita dulu yang tidak diajarkan untuk menjadi orang yang penuh perhitungan? Sementara kalau kita lihat orang-orang kaya yang non-pribumi, biasanya mereka berpenampilan sederhana. Berpenampilan bajunya compang-camping dan lain sebagainya. Pakai celana pendek kemana-mana dengan kaos-kaos. Mereka berpakaian seperti itu. Mereka tidak malu. Justru mereka kelihatan sangat bangga dengan kondisi mereka.
Nah, orang yang pingin kelihatan necis, yang pingin sepatu baru, jam tangan baru, handphone baru, pakaian baru, celana baru, baju baru, motor baru, mobil baru, tapi diikuti dengan tagihan-tagihan yang menunggak setiap harinya. Sampai kapan kita rakyat ini seperti ini? Sementara di sisi lain kita selalu mengharapkan subsidi dari pemerintah yang gratis-gratis. Yang seharusnya yang mendapatkan subsidi adalah orang yang susah, tetapi kita yang bergaya hidup hedon, ya, yang bergaya hidup mewah, bergaya hidup, wah, tidak ada malunya mengantri di kantor pos untuk mengambil yang namanya BLT, sumbangan dan lain sebagainya dari pemerintah. Bahkan subsidi-subsidi di pom bensin, banyak saya lihat para orang-orang kaya mobil-mobil mewah mengantri di bagian subsidi Pertalite dan lain sebagainya. Sebenarnya sungguh sangat memalukan, ya. Dalam dunia psikolog ada kebiasaan seseorang di mana selalu menginginkan gaya hidup lebih, dan berapapun penghasilannya akan habis untuk mengikuti gaya hidup hedonistik, untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk mengikuti gaya-gaya yang membutuhkan biaya besar, seolah-olah hidupnya bergelimang harta padahal melarat, sangat-sangat melarat. Jadi ini juga yang perlu kita waspadai kepada masyarakat. Kita juga harus perlu mengajarkan hal-hal ini kepada anak-anak dan cucu kita supaya jangan seperti ini terus. Kita lebih baik memikirkan usaha daripada kita meminjam hanya untuk gaya-gayaan hedonistik. Ini kan sekarang ada muncul istilah hedonic treadmill, ya. Istilah ini di dunia psikolog dikenal dengan orang itu selalu ingin dengan gaya hidup yang lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Sementara kemampuan ekonominya tidak memadai. Dan tidak seharusnya orang tersebut bergaya dan kelihatan mewah hedonis seperti sedemikian. Tetapi memaksakan diri dan tidak peduli dengan keadaan, akhirnya membuat orang tersebut terjebak ke dalam lubang yang sangat dalam, yaitu lubang kekelaman hutang, dan dikejar-kejar oleh para debt collector. Inilah yang kemudian akan menyebabkan mereka terjerat kepada hutang. Ada juga yang disebut dengan fenomena FOMO, Fear of Missing Out, atau YOLO, You Only Live Once, hingga FOFO, Fear of People's Opinion. Hal-hal ini menyebabkan generasi muda tidak menikmati hidup mereka hanya karena banyak mendengarkan pendapat orang lain. Kenapa nggak pakai gadget baru? Kenapa nggak ikut nonton konser ini? Dan lain sebagainya. Akhirnya banyak terjebak dalam pinjaman-pinjaman yang sebetulnya mereka juga nggak punya kemampuan untuk bayar pinjaman tersebut. Demi memberantas maraknya kasus pinjol ilegal di Indonesia, OJK secara khusus berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, PAKI. Itu katanya. Namun pada faktanya, saya tidak pernah melihat akan kinerja-kinerja atau usaha-usaha yang mereka lakukan untuk menutup para pelaku usaha yang melakukan usahanya secara ilegal. Jangankan yang ilegal, yang legal pun banyak juga yang melanggar aturan. Bahkan kadang-kadang yang legal ini memakai kelegalan mereka sebagai alasan untuk menekan orang lain supaya segera menyelesaikan hutangnya walaupun dalam keadaan susah, ya. Melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan, hal ini terus diupayakan dan dilakukan oleh OJK, katanya. Sejak Januari-Oktober 2023, OJK telah menghentikan sebanyak 1.484 entitas ilegal, di mana 1.466 diantaranya merupakan entitas pinjol ilegal. Pada Oktober 2023 ini telah dilakukan pemblokiran terhadap 53 nomor telepon, 309 akun WhatsApp, dan 47 rekening bank. Itu untuk yang ilegal. Bagaimana dengan yang legal? Justru yang legal yang banyak melakukan pelanggaran menurut saya. Bagaimana menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian? Seperti yang kita ketahui belakangan ini, ada salah satu nasabah pinjol yang sampai bunuh diri oleh karena tidak sanggup membayar hutangnya. Dan setelah diselidiki, ternyata pinjol yang dia pakai adalah pinjol legal.
di manakah kehadiran otoritas jasa keuangan ketika mereka memberikan izin kepada pinjol tersebut sehingga terjadi hal seperti ini. Semoga ke depannya hal-hal seperti ini bisa dikurangi dan bisa diminimalisir atau bahkan bisa dihilangkan. Semoga OJK tidak hanya bicara saja atau tidak hanya beretorika di depan umum. Semoga kita melihat hasil atau kinerja OJK ke depannya bukan hanya omong doang dan kata-kata saja. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.